Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya, kita ketemu lagi dalam Minang Kreatif di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Selamat malam untuk kamu yang lagi dengerin kita di malam hari ini. Dan selain kamu bisa dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz, sahabat budaya, kamu juga bisa ikutan live streaming di channel YouTube kita di channel YouTube RRI Perempat Padang atau di aplikasi kita di RRI Play Go kalau emang mau denger audionya aja ya, atau di rri.co.id juga bisa. Sahabat budaya, gimana nih kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan udah pada makan malam ya. Udah dong, karena kalau kemarin-kemarin kamu kayaknya nyari sambal dulu jam segini, atau minimal kamu keluar deh cari makan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada di rumah, udah pasti minimal ada rendang deh ya enggak, atau olahan daging apa kek yang biasanya kamu sajikan ketika lebaran Idul Adha. Selamat lebaran Idul Adha juga deh buat sahabat budaya ya. Kita ketemu hari Kamis walaupun lebarannya kemarin hari Selasa. Sahabat budaya, di malam hari ini gue sebenarnya akan ngobrol-ngobrol sama seseorang, seseorang gimana sih? Beliau merupakan video kreator, katanya gitu sih di bio Instagramnya ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari feed Instagramnya juga emang video kreator sih. Seru-seru videonya, menarik untuk disimak gitu ya, sahabat budaya. Dan udah beberapa video yang dia posting di Instagram atau mungkin juga di YouTube. Lebih lengkapnya kita tanya aja. Kita sapa. Oh iya, agak delay ya audionya, tapi nggak apa-apa. Fikri, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah kak. Gimana? Sehat, alhamdulillah kak. Oh, sehat alhamdulillah. Iya, iya. Udah makan ini belum? Makan rendang? Alhamdulillah udah tadi pagi. Udah tadi pagi. Tadi pagi aja, siang malam nggak? Yang enggak bosan kak makan itu terus. Oh iya. Biasanya emang rendang ya kalau olahan daging korbannya di tradisi keluarganya Fikri emang rendang. Iya, kalau di Payakumbuh emang rendang ya. Oh, di Payakumbuh emang Siap rendang rendang. kan. Bikin sate nggak? Bikin sate? Sate belum, OTW kayaknya sama teman-teman. OTW sama teman-teman ya. Selain sibuk makan daging korban, sekarang Fikri sibuk apa nih? Eh, Lagi sibuk kerja aja kak, freelance. Oh, kerja. Pendidikannya udah selesai berarti? Oh, ini tahun akhir kak. Udah semester 9 kan, mau masuk semester 9. 9, harusnya 8 dong kalau terakhir. 9 mah udah lewat. Harus harusnya 8, cuman anak BKPMP kebanyakan Oh iya, karena betul. coba kerja kak. Iya ya, karena lebih ini ya, waktunya lebih banyak terbagi antara kuliah sama side jobnya gitu ya. Kak, kebanyakan gitu kan. Oh gitu, berarti Fikri mau masuk, udah semester 9 berarti sekarang nih. Iya udah semester 9. BP Belum berapa sampai tuh kalau semester 9 2016? pas 2017 Kak, 2017. Oh 17. Oh iya iya, 2017 ya. Beda 4 tahun sama aku. Oh Beda. 2013. Oh 2013 Kak. 2013. Di UNP juga, kita tetanggaan, aku di teknik. Oh di teknik. Mm-mm. Tetangga ya. Tetangga Oh betul. DKV Kak. Di cafe, ya aku juga Tetangga. punya sih. Kenal, dulu pernah satu kos sama anak DKV, dia BP 2013 juga. Mungkin Fikri nggak ketemu kali ya sama dia. Atau ketemu mungkin pas tahun-tahun awal deh. Dia udah mau semester. Oh Siapa belum. tuh Kak namanya? Namanya orang Payakumbuh juga loh. Namanya Fajra. Kenal nggak Fikri? Kira nggak ketemu kali Kak. Fajra Yang Dani. ketemu Rizal mana kan? Oh Nggak ketemu. iya. Emang kayaknya anak DKV nggak begitu kompak di jurusan ya?
kompak kak. Oh, kompak. Kompak ya. Jangan sampai diserang senior nanti. Oh iya betul. Mohon maaf, abang-abang di kafe bercanda ya, jangan emosi. Nanti wajah saya dijadiin meme-meme di kafe lagi kan, gimana gitu ya. Kemarin pas Idul Adha kan itu momen juga nih. Fikri kan hobinya bikin video. Itu ada bikin konten juga nggak? Soal Idul Adha, penyembelihan hewan kurban gitu misalnya. Kebetulan yang kemarin nggak bikin kak. Oh nggak bikin, tapi sebelumnya bikin. Setelah ada kemarin enggak. Sebelumnya Idul Fitri kan, Idul Fitri bikin. Oh Idul Fitri Ramadan bikin. kemarin bikin. Oh tahun kemarin Idul Adha-nya bikin berarti. Idul Adha bikin yang tahun kemarin. Oh Cuman gitu. Udah diarsipin di YouTube kan. Oh di YouTube. Yang Idul Fitri aja. Di YouTube pernah kak, cuman kan udah ditarik ya. Begitu banyak penontonnya. Kenapa? Ditarik kenapa? Nggak sebegitu banyak penontonnya kan. Oh gitu. Justru kalau ditarik semakin nggak ada penontonnya kan. Kenapa nggak dibiarin aja, pede aja gitu Fikri maksudnya. Kebanyakan videonya cuma di Instagram kak. Oh di Instagram. Fikri emang aktif bikin konten videonya di Instagram ya. Iya di Instagram. Oke. Tapi Kayak Ramadan kemarin bikin iklan kayak iklan Ramadan. bikin iklan. Ya iklan kayak Ramadan kan, kayak sirup marjan. Oke. Versinya Fikri sendiri atau emang ada produk yang emang benar-benar diiklankan? Ya kebetulan belum dapat produk. Tapi bikin-bikin aja ya, siapa tahu ada yang tertarik. Oh seru nih konsepnya, kayaknya kenapa nggak kita coba gitu ya? Habis itu baru ada beberapa kafe ya yang rilis launching awal Mm. kayak bikin dari inisiatif project ini bakalan mengundang beberapa brand. Wow, efektif berarti gitu ya strateginya Fikri gitu untuk ya udah iseng-iseng aja dulu gitu ya nggak bikin video karena dari situ orang bisa tahu kalau kita bisa nih ya gitu ya Fikri mungkin ya. Iya kayak gitu kak, biasanya kalau udah jarang nih Mm-mm. dapat job biasanya dipancing kayak video begitu kan inisiatif project kan. Oh iya betul. Tapi kita tarik mundur dulu deh ke awal pertama kali Fikri kenal sama dunia konten kreator. Itu kapan? Awalnya cuman fotografer kak dari SMA kan. Awalnya fotografer SMA. Ya dari SMA fotografer wedding. Mm-mm. Masuk kuliah di kafe, penasaran dong bikin video. Mm. Lalu coba belajar bikin konten, bikin versi video klip. Anggaplah video klip beberapa musisi Indonesia yang saya bikin dengan video klip versinya saya. Alternatif videonya. Ya alternatif videonya. Oh, oke. Awal belajar itu tahun 2018 misalnya. Awal muncul lagunya Isyana. Yang mana tuh? Jalan Kita Berbeda. Apa sih judulnya? Yang untuk hati yang terluka kan yang dipakai film tuh sama Untuk Hati Yang Terluka. Oh, oke. Dari situ belajar cuman modal ngedit di aplikasi Android. Di HP, di handphone. Ya, di handphone. Wow. Belum ada edit kan. Cuman pengambilan video tetap sama kamera. Oh gitu. Cuman karena editing belum paham aplikasi, cobalah bikin di Android, upload di Instagram. Kebetulan Mbak Isyana gubris. Oh gitu, wow, dapat direspon sama Isyana. Di like sama di repost di Instastory-nya Isyana. Wow, itu juga sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan tersendiri kali gitu ya, Fikri ya. Iya kak, macam versi saya ceritanya. Iya betul. Maksudnya itu juga Fikri kan baru mulai nih, belum ngerti aplikasi, tapi kayak dikasih motivasi aja gitu ya untuk melanjutkan bikin konten nantinya gitu ya. Pede nyoba aja kak. Pede nyoba. Kan? Iya betul. Tapi pas SMA emang seputar fotografi aja nih hobinya atau kegiatannya Fikri? Foto
Itu fotografi basicnya dari mana belajarnya? Oh, otodidak belajar dari abang, Mm-mm. dari beberapa teman-teman yang Hmm. punya kamera saat itu kan. Oke, berarti abangnya Fikri ada kamera nih, terus dipakai gitu? Enggak? Ya, dia Hmm. dia punya kamera waktu kuliah, kebetulan eh, dia udah punya kamera yang cukup di zaman ini cukup keren lah. Proper gitu Saya ya? belajar, Mm-mm. ya cukup proper, dicobain moto-moto teman dulu awalnya. Mm-mm. Oke, abangnya Fikri DKV juga jurusannya? Ada abang teknik informatika UNC juga, Oh gitu, tapi punya kamera? ya cuman hobi foto. Oh cuman hobi foto, iya iya bisa sih bisa. Ya, Terus cuman Fikri kerja kayak, freelance kayak gitu juga. iya iya, kayak ini ya kenapa nggak dimanfaatin aja ada kamera nih di rumah? Emang sebelumnya kegiatan Fikri sebelum ada kamera nih di rumah, emang udah suka bikin atau suka foto-foto juga sebelumnya atau gimana? Awal tuh udah tertarik di video, cuman sebagai penonton kayak konten kreator siapa zaman itu kan ada Eno Bening, Hmm, ada Chandra Liao, betul. uh, film-film, hobi nonton film. Mm, mm, mm. Jadi cuman Di YouTube oh berarti gimana ya? sih produktif kan. Di YouTube ada yang nonton ke bioskop juga ada. Oke. Zaman-zaman itu tahun berapa tuh kalau Fikri SMA-nya tahun 2015. 2015 ya 2015. Oke, apa filmnya di tahun 2015 apa filmnya? Awal itu yang bikin tertarik apa ya? Awal tuh dari ke penasaran nih sama syutingnya Warkop DKI. Hmm, oke. Warkop DKI kan zaman itu komedi, cuman dengan teknik visualnya kan cukup keren tuh, Iya, di animasi zaman kan itu ya. zaman itu. Jadi makanya tertarik kok gimana sih cara produksinya di belakang layar. Cuman nggak tahu waktu itu karena Iya, iya. di kan juga nggak di SMK kan. Mm-mm. Akhirnya jadi penikmat aja deh dulu, penikmat karya orang-orang yang berkarya di bidang videografi gitu ya. Oke, terus akhirnya sampai momennya ada nih, ada kamera di rumah tapi belum ngerti bikin video, ya udah foto-foto aja dulu gitu. Belum mengerti kan. Heeh. Modal minjem kamera abang, kamera teman. Hmm, dipinjemin berarti. Kadang ada juga kan teman yang nggak mau minjem. Yang ini baik orang yang mau minjemin. Oh baik orangnya. Iya iya iya. Iya. Tapi ngerti barulah coba beli kamera kan. Oke, kapan akhirnya Fikri mendapatkan kamera pertamanya? 2019 akhir. 19. Iya 2019. Oke, berarti pas udah kuliah lah ya. Iya pas sudah kuliah. Iya ya. Kita balik lagi nih. Abis itu di SMA cuman seputar fotografi aja. Terus akhirnya kuliahnya ngelanjutin ke jurusan DKV. Kenapa akhirnya milih jurusan DKV, Fikri? Apakah emang em, ini emang passionnya Fikri di eh, videografi emang mau difokuskan gitu? Atau ada tujuan tertentu mau jadi filmmaker kah nanti? Dari dulu pengen jadi filmmaker, cuman Hmm, nggak tahu jurusannya apa. Jadi oke. kayak anak-anak SMA pada umumnya kak, Mm-mm. manajemen, ekonomi, Iya, cuman kedokteran gitu-gitu ya. SBM, ya kata SBM, abang nawarin nih, abang dari dulu emang sertifikasi, cuman nggak diizinin. Oh gitu, terus? Dikasih tahu lah hobi gambar kan, hobi segala macam tentang visual, Hmm, coba deh di cafe UNC, mana tahu lolos kan. hmm. Akhirnya nyoba nya lolos mandiri. Oh mandiri, berarti ikut ujian. Ya karena terlambat tahu kak. Oh gitu. Iya iya betul-betul. Tapi nggak ada masalah sama perizinan, soalnya abangnya Fikri kan dilarang Nah, gitu. karena ayah tamat di seni juga, Mm-mm. ayah dapat dukungan.
karena Hmm. yang di seni rupa juga dapat dukungan lah. Oke, harusnya berlaku juga untuk abangnya Fikri dong, tapi kan dia nggak dapat. Kenapa? Cuman angkatan zaman segitu kan kayak seni kan kurang didukung kan bang. Iya iya betul sih betul sih. Ada Ya kalau keraguan gitu ya akan masa depannya nanti kayak gimana kalau di seni ya. Iya iya iya. Tapi akhirnya masuk ke jurusan DKV. Kenapa nggak ini aja kuliahnya di perfilman Fikri kalau emang sukanya bikin film gitu Fikri kan. karena nggak tahu tadi kak, Oh karena nggak nggak tahu. tahu jurusan, karena berpikir kan Hmm, film ya film aja, nggak ada kuliahnya di nggak ada situ kuliahnya gitu. gitu ya. Baru Nah, tahu ternyata pas sudah kuliah ada nih jurusan perfilman gitu ya. ada nih diskusi cari-cari informasi. Oh ada loh film. Iya Oh ya. ada loh bagian fotografi. Iya ya. Tapi ya udah deh, akhirnya udah nyemplung di DKV, akhirnya ada ilmu yang bisa diaplikasiin juga nggak buat bikin film atau yang ada hubungannya Oh, sama videografi deh? banyak Pak. Soalnya di DKV kami belajar desain, kami belajar. Mm-mm. Terus ada aplikasi SketchUp itu ngedesain kayak anak teknik sipil dan Mm. bangunan, kami juga belajar. Saya Terus juga belajar gambar itu. manual, ya gambar manual dan digital juga belajar kak. Oh gitu. Iya iya Nah, iya. Iya. terus ada motion graphic, ada Mm. audio visual kayak bikin film, kayak bikin film pendek segala macam, fotografi. Jadi Wow. belajar semuanya kak. Belajar semua ya. eh Ya, dan Apa sih sampai namanya? Yang pokoknya ada yang ada hubungannya sama audio, visual atau digabungin keduanya audio visual itu nanti bentuknya video mungkin dipelajarin semua kalau di DKV ya, Fikri ya. belajarin semua. Cuman kalau di Jawa Hmm. dibagi lagi kak prodinya, Oh difokusin gitu. lagi. Jurusannya di kafe, Hmm. ntar prodinya ada fotografi, Hmm. ada film. Hmm. Jadi dibagi lebih fokus. Kami yang di Padang umumnya sama Hmm. UNP dengan UPI sistemnya sama. Hmm. Jurusannya di kafe nggak ada prodinya. Jadi kami nentuin fokus kami di mana ntar. Oh gitu. Kita aja yang nentuin sendiri. Kalau emang Kayaknya mau fokus ke bikin film, ya udah fokus tapi emang nggak ada pembagian jurusannya dari pihak universitas gitu ya. ya, cuman ntar didukung sama mata kuliah pilihan. Oh, mata kuliah Jadi pilihan ada. nantinya, mata Oke. kuliah pilihan ini kita coba milih yang mana nih fokusnya. Berarti mata kuliah perfilman. Apa nama mata kuliahnya kalau di UNP? Kalau di UNP perfilman, Perfilman. ya, perfilman. Oke, itu di Ada juga semester mata berapa? di wajibnya manajemen film di semester 6 atau 5 kan. Oke. Berarti Fikri baru baru nemu serunya kuliah di semester segitu. Enggak, dari awal kak, dari awal masuk UNP udah kaget. Udah kaget. Kenapa? Kagetnya kenapa? Kaget karena baru masuk UNP. Kalau secara belajar mungkin nggak ngedalamin kayak kuliah-kuliah di luar kan kak. Mm-hmm. Cuman event-event dari DKV UNP Mm-hmm. rame. Asik nih videonya. Berarti kita belajar nih tentang video kan. Iya iya. Terus Heeh. Karena video di awalnya aja udah amaze gitu ya. udah keren sih. Iya ya. Dan pasti nanti kita juga akan ada nih paling nggak mata kuliah deh yang mengajarkan tentang gimana caranya bikin video kayak gini juga gitu ya. Oh, Cuman kan nggak sedalam kayak institutnya nih, itu aja beda kan iya kak. iya betul betul. Paling nggak secara umum tahu deh dasar-dasarnya gitu ya Fikri ya. Dasarnya ada, dikasih basic dasar. Kasih basic Ntar dasar. lanjutnya terserah masing-masing. Oke. Dan akhirnya
Fikri emang karena niat awalnya emang mau fokus di film, akhirnya emang fokusnya bikin video gitu kali ya? Iya bikin video, cuman bikin yang emang film cuman satu buah kan tugas kuliah. Iya. Coba bikin produksi belum pernah kita. Oh belum pernah, tapi tugas kuliah udah. Cuman film-film pendek udah, karya-karya udah. Wow. Film pendek. Nah itu kan juga udah termasuk film dong berarti. Yang maksud Fikri yang emang satu produksi film mungkin film panjang kali gitu ya? Ya, cuman udah ada, cuman nggak rame Kak. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu. Film Nggak pernah tahu kapan ramenya, bisa aja kita rilis hari ini 2 tahun, 3 tahun kita tunggu kan, bisa aja nanti tiba-tiba jadi rame. film yang masih ada di YouTube namanya Saka. Apa namanya? Nama judul filmnya Saka. Itu Saka. Konsep budaya, ya konsep budaya tarian alumni Sentra Tasik. Wow. Collab bareng anak BKP, bareng anak musik. Jadi dibikinlah karya, ada di channelnya AW Film Channel. Tuh ada tuh. Oke, dan Fikri terlibat di situ Terlibat sebagai videografernya di sana. sebagai videografer. Nah ini kayaknya menarik nih. Nanti akan kita bahas lebih lanjut juga tentang ini ya, Fikri ya. Terus project-project lainnya Fikri di dunia fotografi dan videografi, lebih fokusnya sekarang. Tapi kita break dulu ya, Fikri ya. Oke, nanti kita kembali lagi sahabat budaya. Kamu tetap aja sama kita dulu di Minang Kreatif di Perempatan Riri Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
92,4 dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih bersama dalam bidang kreatif malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita juga masih membahas tentang dunia konten kreator, ya, perkontenan, sama Fikri Ananda Kasnur di malam hari ini. Fikri, tadi kan ceritanya Fikri udah pernah bikin film nih. Iya udah Kak. Di tahun berapa tuh? Di tahun produksinya tahun 2020 awal. 2020 awal, sebelum pandemi. Ya, belum pandemi. Wow, apa tadi judulnya? Saka. Nah, jadi ini ini karya tari alumni Sentra Tasik. Jadi bikin karya tarinya dalam bentuk visual. Lu pernah ditampilin, cuman secara panggung aja Kak, nggak ada visualnya. Jadi dibikinlah visual. Oke. Dulu udah pernah. Kolaborasi 3 prodi. Jadi ada prodi musik, lalu ada prodi tari, terus ada prodi DKV kan. 3 bidang. Oke, akhirnya kolaborasi deh tuh ya 3 prodi ini ya. Aku dengar cerita juga biasanya gitu ya, kalau anak tari bikin tugas akhir nanti dibantu sama anak musik, sama anak DKV gitu-gitu ya katanya ya. Ya, biasanya gitu. Baik TA-nya, baik tugasnya biasanya ada sangkut paut antara jurusan dan prodi. Iya betul. Bantulan. Iya. Oke. Karena mungkin kalau anak tari, kalau untuk urusan videonya ya emang diserahkan ke anak DKV gitu ya. Terus anak DKV kalaupun perlu ada yang nari di dalam videonya, ya minta anak tari buat nari gitu ya. Makanya anak tari kan belajar teater, kalau perlu talent film atau video, jadi bisa collab kan. Betul, dari mereka aja gitu ya talentnya gitu ya. Oke. Saya juga bisa loh jadi talent, Fikri, kalau ada. Telenan ya. Tapi gimana? Itu jadi film pertama yang Fikri buat berarti? Iya, film pertama yang coba digarap kan. Cuman film pertama tuh yang asli belajar di awal emang tugas. Oh, tugas. Dulu apa? Sebelum yang kolaborasi ini, yang emang bikin tugas itu apa? Judul filmnya SKS, dia membahas perkuliahan. Jurusan anak, ya bahas jurusan seni yang lagi kuliah, semester akhir 3 orang mencoba untuk tamat. Oke. Jadi dibikin dalam bentuk film kan. Tugas. Itu bukan tugas akhir. Enggak, belum. Tugas akhir nih baru pengen produksi. Oh, siap. Berarti ini bikin film lagi nih sekarang nih. Ya, cuman film dokumenter kayak dokumenter iklan Kak. Oke. Tadi belum selesai ceritanya. Yang SKS itu gimana jadinya? Apa? Itu kan pengalaman Fikri bikin film pertama kali gitu kan ya. Itu gimana sih rasanya? Yang pertama ada kendala lah. Kendalanya apa? Kita saling belajar. Ada yang udah ada basicnya di film, ada yang belum pernah bikin film, dan ada yang udah pernah berakting. Dan ini tokoh-tokoh karakternya bukan orang yang kecimpung di dunia film kan. Dari kami aja kan. Oke, Fikri juga jadi aktor di situ. Jadi sutradara dan pemain tambahan. Pemeran utamanya siapa? Pemeran utamanya ada 3 orang. Ada Supri Gustrianto, terus ada Fadil, terus ada Didit Prayoga. Oke. Bukan Fikri berarti? Ketiga enggak. Jadi balik layar aja. Jadi sutradara. Iya, jadi bantu kami jadi dosen aja.
Oh jadi dosen, ya ya. Mungkin karakternya cocok jadi dosen gitu ya. Karena perawakannya tua. Wah, berwibawa. Iya, berwibawa. Iya 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 betul betul betul. Tapi main juga sebagai dosen di situ berarti ya. Ya, sebagai dosen. Berarti ini tugas kelompok waktu itu. Tugas kelas. Jadi per kelas dikasih dosen Hmm. bikin produksi film. Satu kelasnya jadi kru. Oke. Boleh narik orang jadi pemerannya, boleh kolaborasi lah dari orang luar. Cuman kru utama itu emang dari Kelas itu ya. Kak. Ya, kelasnya ada 4 kelas dengan judul film berbeda, genre berbeda. Oke. Ada kompetisinya juga nggak? Film mana yang terbaik gitu? Katanya waktu di awal akan ditampilin, cuman di akhir-akhir nggak ada kan. Oh gitu. di awal ini maksudnya pas awal pembagian tugas gitu ya? Ya katanya ntar film ini bakal ditampilin di teater, ntar ditonton bareng-bareng. Cuman nggak kejadian, nggak tahu karena apa kan. Oh iya ya, karena iya sih nggak tahu juga sih. Dibilang pandemi, alasannya waktu itu belum pandemi juga ya. Belum pandemi. Iya, 2019 belum nggak? Dari 2000 berapa? 16? 18? 2018 Oh, 18 ya. 2018 akhir. Aku pernah di kayaknya nggak tahu ini nonton tugasnya anak DKV di teater yang di dalam ruangan tertutup itu kan. Aku pernah ditonton guys itu dan seru ngelihatnya. Gimana yang biasanya kita lihat gitu kan ya mahasiswa-mahasiswa ini biasa aja gitu tapi pas di film gimana beda gitu. Seru aja ngelihatnya gitu. Biasanya yang di teater tuh kalau nggak tugas akhir, kalau nggak emang ada event ya. Emang ada event ya? Iya ya betul betul betul. Ya, Iya deh, nggak tahu itu momennya apa deh waktu itu nggak tahu juga. Mungkin lagi emang ada event ya, terus kebetulan lagi ada di FBS. Kan sering itu anak-anak teknik kan mainnya ke FBS sering ke kadang-kadang gitu FBS, ya. sering ke Pendopo kan Kak. Iya betul. Ngeliat anak seni, seru nih kayaknya gitu kan. Iya iya. Tapi sekarang Fikri lagi bikin film dokumenter Ya, dokumenter. Cuman untuk tugas film akhir. ini dikemas jadi iklannya Kota Payakumbuh. Oke. Ini kenapa memilih konsep kayak gini? Emang dari tugasnya kayak gitu atau keputusan Fikri aja? Awalnya apa ya, di Padang udah banyak bikin konten, udah bikin beberapa karya, cuman yang untuk kampung sendiri kan belum Kak. Oke. Makanya Iya. tertantang Gitu ya. Dan lebih tertantangnya lagi ini formatnya apa tadi jadiin iklan gitu. jadi iklan cuman berbentuk dokumenter. Dokumenter semacam promosi Kota Payakumbuh menjelaskan apa aja di Payakumbuh yang bisa dieksplor gitu kali ya. Cuman kuliner aja Kak, Kuliner. malamnya aja. Oke, iya ya. Konsepnya gimana tuh nanti? Fikri ngerekam kayak gitu? Merekam produksi di dapurnya kayak gimana, ntar konsumen berbelanja kayak gimana, ntar ada model kan yang biasanya talent yang nanya-nanya kan, Iya. biasanya dibutuhin nih yang segar-segar. Iya. Gitu kan, ntar dikasih talent, ntar nanya seputar kayak wawancara dokumenter kan kebanyakan emang ngomong kan Kak. Iya betul. Lebih kayak dialog sehari-hari aja gitu ya, tapi didokumentasiin gitu ya. Kayak kalau dulu di program TV ada Jejak Si Gundul, itu kayak genrenya dokumenter. Dokumenter, iya. Nanti nggak ada tuh adegan yang modelnya atau talentnya nanya, berapa harga makanan ini Pak? Ini segini harga. Apa? Nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada Kak. Cuma di sinetron nih kalau Cuma di sinetron kayak gitu. Ada lagi kaget nih kayak gitu. Tapi ini mau selesainya kapan nih Fikri? Udah masih lama? Mau produksi? paling produksi 2000 tahun ini, cuman di akhir Kak. Soalnya nyudahin karya tulisnya dulu kan. Oh gitu, skripnya dulu? Ya, skripnya dulu.
Udah selesai berarti. Skripnya dulu masih ya dikit-dikit lagi lah Kak. Oke, biasanya dikit-dikit yang gitu belum tuh. Nah, cuman finishingnya aja. Oh, finishingnya. Gimana? Oh, Prosesnya gimana sih? Oke Ini deh. yang pas. Siap. Mulai produksinya setelah nanti skripnya selesai, tapi ditargetkan 2021 selesai semua, siap dirilis. 2021 kalau bisa, kalau enggak 2022 kan. Paling lamanya kan. Paling lama 2022 lah ya. Ya. Karena kalaupun nanti kita tergesa-gesa, hasilnya juga yang akan berpengaruh gimana nanti gitu ya, Fikri ya. Ya siap. Baru Tapi kan. setelah selesai tugas akhirnya nanti emang mau fokus bikin film nih, Fikri, atau kemana nih? Langkah selanjutnya udah kepikiran belum? Rencananya ada sih Kak, mau bikin test series. Wow, Jadi per di YouTube? episode, iya rencananya medianya YouTube. Jadi Oke. kebanyakan yang laku dijual di masyarakat kan tentang romance. Romance, oke. Siap. Kita bikin kayak film the series yang istilahnya drama romantis lah. Iya betul. Iya sih. Nanti ditunggu deh. Konsepnya mungkin udah ada di Fikri, tapi sekarang fokusnya mungkin ke tugas akhir dulu gitu ya. Iya. Fokus amat enggak. Fokus amat enggak. Kenapa nggak bikin yang web series komedi atau horor, kan itu juga lumayan disukai masyarakat kali ya. Yang SKS yang tugas dulu udah coba komedi kan. Oh, itu komedi justru genrenya. Coba komedi, soalnya kisah kampus kan. Justru diwakili karakter iya, komedi. Bisa sih. Bisa. Tapi sekarang berarti mau nyoba yang lain aja nih, dulu udah pernah komedi. Yang ini belum. Romance belum nih kayaknya ya. Ala-ala Korea kan biasanya. Nah, itu dia. Anak-anak tumbar hobi nonton Korea. Iya betul. Nanti ditunggu deh. Ininya setting waktu dan tempatnya mungkin di Payakumbuh juga sekarang hari ini gitu. Setting waktunya enggak. Itu syutingnya produksi rencananya di Padang. Oh, di Padang. Kolaborasi karyanya. Iya, kolaborasi dengan teman anak kita juga. Oke, mudah-mudahan lancar deh nanti project-projectnya Fikri. Nanti kalau udah rilis seriesnya, kita ngobrol-ngobrol lagi kali, boleh ya? Oke, aman. Iya deh, sukses buat tugas akhirnya Fikri juga. Terima kasih banyak loh Fikri udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Oke, sama Kak. Terima kasih udah diundang nih sama RRI Padang. Siap, sayang banget nggak bisa ngobrol di studio ya karena lagi pandemi juga gitu ya. PPKM kan Kak. PPKM betul. Sekarang ada levelnya. Kalau di Payakumbuh lagi mikro nih. Oh, lagi mikro, iya deh. Lagi mikro. Ya, betul. Tempat nongkrong aja yang jadi sasaran razia. Oh, tempat nongkrong yang jadi sasaran gitu ya. Sampai sore. Oh, sampai sore boleh? Sampai sore sekarang. Sampai sore boleh. Sore ke malam udah nggak boleh ya? Jaga jarak. Iya. Oke deh, sukses buat semua kegiatannya Fikri, dan terima kasih sekali lagi buat Fikrinya. Waalaikumsalam. Ya, oke deh, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Fikri di malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang bisa kamu simak juga atau mendapatkan inspirasi dari sana, apapun itu sahabat budaya yang bisa diambil positifnya silakan. Ketemu lagi kita dalam Minang Kreatif berikutnya, dan setelah ini akan ada program-program lain untuk kamu di Perempatan di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.